A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan dengan berbagai bentuknya yang tidak hingga dan kita tidak bisa menghitungnya. Shalawat dan salam kita panjatkan juga untuk junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, para keluarganya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayah, bunda, dan para pendidik generasi, kita pada saat ini mendapati bahwa dunia tidak sedang baik-baik saja. Anak-anak kita, keluarga kita, tetangga kita, saudara-saudara kita berada pada kondisi ancaman sistem yang tidak berpihak kepada ketaatan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, sudah selayaknya kita berusaha sekuat tenaga semaksimal mungkin untuk tetap berada pada koridor syariat Allah Subhanahu wa taala dan dengan ketakwaan yang benar-benar berupa ketakwaan. Kita melaksanakan perintah Allah dan juga menjauhi larangannya dan juga beramar ma'ruf nahi mungkar sesuai dengan yang diperintahkannya. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam firman-Nya surah Ali Imran ayat 110. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin uhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Allah menyebut kita sebagai umat terbaik. Umat terbaik yang dikeluarkan di tengah manusia karena kita memerintahkan kepada yang ma'ruf, kaum muslimin memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa berat beriman di tengah dunia yang tidak baik-baik saja. Untuk hal ini, maka kita sebagai pendidik generasi, ayah, bunda, dan para pendidik sekalian, kita harus berusaha kuat semaksimal mungkin untuk melaksanakan mata rantai pendidikan ini untuk menjaga generasi yang tangguh. Oleh karena itu, beberapa hal yang perlu kita tanamkan dalam diri kita terkait dengan pendidikan untuk generasi ini. Yang pertama adalah kita senantiasa membekali diri kita dengan berbagai ilmu, utamanya adalah ilmu agama karena fardu ain. Dalam sebuah hadis disebutkan, thalabul ilmi faridotun ala kulli muslim, bahwa menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim, utamanya ilmu agama sebagai ilmu yang fardu ain untuk kita pelajari. Kemudian ilmu-ilmu yang lain seperti ilmu parenting, ilmu pengasuhan, ilmu pendidikan itu penting untuk kita kuasai sebagai para pendidik generasi. Yang kedua, kita harus menerapkan ilmu yang sudah kita pelajari dalam pola pengasuhan dan pola pendidikan generasi sebagai upaya pemeliharaan ilmu, juga sebagai evaluasi diri dalam peningkatan kualitas kita dalam mendidik generasi. Kemudian yang ketiga, kita perlu melaksanakan apa-apa yang kita sampaikan kepada anak didik kita. Hal ini merupakan keteladanan yang perlu kita bentuk karena pendidikan tidak akan berhasil tanpa keteladanan. Kemudian yang keempat, kita harap senantiasa untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah pemberi semua ilmu. Allah lah yang memberikan kita kesabaran dalam pendidikan generasi ini. Dan Allah pula yang akan menjaga keistiqomahan kita dalam pendidikan kepada umat ini. Sebagai umat terbaik, kita senantiasa mengarah dan mengajak siapapun di sekeliling kita, anak-anak kita, tetangga kita, saudara-saudara kita, utamanya juga anak-anak didik kita juga, untuk senantiasa berada pada
rentang atau pada jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi mata rantai keterjagaan Al-Quran hingga akhir zaman. Semoga kita merupakan orang-orang muslim yang taat di akhir zaman, yang Allah sudah menyampaikan kepada kita bahwa kita sebagai umat yang terbaik, sebagaimana yang tadi disebutkan dalam surah Ali Imran ayat 110. Dan semoga kita merupakan bagian dari mereka yang Rasulullah sebutkan sebagai saudaranya, yakni yang beriman kepada Allah dan Rasulnya melalui perantaraan Rasul tanpa kita bertemu secara fisik kepadanya. Dan semoga kita juga merupakan bagian dari muslim akhir zaman yang mendapatkan pahala 50 kali para sahabat, karena kita telah beramar ma'ruf nahi mungkar dan berperan dalam pendidikan generasi tangguh. Akhir kata, semoga apa yang kita upayakan semaksimal mungkin dicatat sebagai amal jariah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang pahalanya mengalir walaupun kita telah tiada. Dan semoga kita senantiasa diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Al-haqqu birabbikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.